klik pada software, mungkin saya sedikit menjelaskan dari alatnya. Di sebelah sana. Oke. Nah, ini untuk alatnya, namanya Nicolet ES5. Nah, untuk besarnya tadi sudah saya infokan, jadi tidak terlalu besar dan beratnya juga hanya sekitar 10 kilo. Dan di sini ada satu indikator LED berwarna biru. Jadi ini nanti berfungsi ketika kita menyalakan FTIR pertama kali, nanti dia akan berkedip-kedip. Jadi warna biru ini akan berkedip-kedip. Itu tandanya alat sedang warming up, ya. Nah, warming up untuk FTIR itu enaknya untuk FTIR kami itu sangat cepat. Jadi mungkin tidak sampai 5 menit, bahkan untuk menunggu warming up ini sampai dia stabil seperti ini. Jadi memang tergantung suhu dari ruangan, kelembapan dari ruangan, tapi kurang lebih sekitar 2-3 menit kita menunggu untuk alat ini warming up selesai. Terus kemudian kalau kita lihat di belakang sini, nah ini hanya ada 2 kabel. Satu ini kabel untuk PC atau laptop, kemudian satu ini untuk powernya seperti ini, seperti baterai laptop ya, jadi juga cukup kecil. Terus kemudian ketika semua sudah nyolok, di sini ada tombol seperti on off, seperti ketekan lampu ya. Nah ini tinggal kita on kan, kemudian nanti dia akan mulai berkedip dan kita tunggu sampai dia stabil seperti ini. Jadi untuk mulai dari alat mati sampai alat nyala dan ready to use itu sangat cepat. Jadi kalaupun mau mengukur dalam waktu yang singkat itu bisa banget menggunakan FTIR. Kemudian ini adalah sampel compartment. Jadi tadi ya FTIR terdiri dari source, laser, interferometer, base splitter dan lain sebagainya. Nah ini adalah sampel compartment kami dari Nicolet ES5. Nah ini kita menggunakan ID7 atau kita menggunakan ATR untuk di UI ini ya. Nah ini bisa kita lepas pasang. Lepas pasang, kita ganti dengan misalkan transmisi seperti ini. Ini tinggal kita pasang juga seperti tadi kita ambil. Nah, ini untuk sampel-sampel yang ditembuskan. Nah kalau untuk ATR, sampel-sampel yang direspektikan. Nah ini terdiri dari powernya, ini untuk push sampel-sampel yang solid, lembaran, powder, seperti itu ya. Tapi kalau untuk liquid, kemudian pasta yang lebih cair lah ya, itu tinggal ditetes saja. Nah ini ada titik, itu adalah kristal, mudah-mudahan kelihatan. Nah kristal inilah tadi yang sudah saya share, mulai dari germanium, zinc selenium, ataupun diamond, material-materialnya. Nah ini bisa digunakan dalam FTIR. Nah, untuk di UI ini menggunakan material diamond. Mungkin kita lanjut di pin juga untuk softwarenya. Nah ini mungkin bisa di pin juga untuk nggak pakai kamera ya? untuk yang di share screen. Oke, oh ya. Jadi yang di pin yang kamera ya, yang kameranya mohon di pin supaya tetap bisa lihat. Ya kamera satu tetap di pin supaya bisa lihat nanti ketika sampel ditaruh ke kompartemen. Yang pertama kita eksperimen setup. Nah ini di sini kita melakukan setup mulai dari number of scan yang tadi saya infokan, terus kemudian resolusi. Nah ini memang resolusi yang dipakai untuk pengujian atau analisis madu. Oke, ditunggu.
Nah, ini eksperimen setup-nya, sorry, ternyata untuk madu ini digunakan number of scan 16 dan juga resolusi 16. Kemudian final format yang nanti kita baca itu adalah absorban. Namun ini bisa kita ubah, mau ada konsentrasitas dan lain-lain. Ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dokter. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum sampel, pastikan kita collect background. Sebelum kita collect background, pastikan sampel kompartemen ini bersih. Mungkin di sini bisa saya bersihkan dengan misalkan alkohol atau air. Ini kita bersihkan kristalnya. Ini alkohol saya semprotkan. Pastikan dia kering. Oke, kemudian setelah kering, kita lanjut ke collect background. Ini tadi yang saya infokan, background kita adalah udara sekitar, udara di lab ini. Jadi yang akan terdetek adalah water vapor dan juga karbon dioksida. Kemudian kita lanjut ke collect sample. Kita ambil, tidak usah terlalu banyak, yang penting menutupi kristal. Ya, seperti itu bisa dilihat ya, sampelnya itu sedikit. Ketika sudah tertutupi, karena ini sampel liquid tidak perlu kita tekan dengan penekan. Kita lanjut ke collect sampel pada software. Kita tulis Oke, nah ini untuk spektrumnya sangat cepat tadi ya. Mungkin hitungan detik sudah muncul spektrumnya. Nah, ini spektrumnya seperti ini. Kita save. Misalkan semua madu sudah kita Oke, jadi kita mau tahu klasifikasi atau ini asli atau palsu dulu ya. Oke, kita mau tahu ini madu tadi ini itu asli atau palsu. Kita buka software textual analysis. Kemudian ini ada metode yang sudah dikembangkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saklan. Itu metodenya ada di textual analysis. Tinggal kita buka. Oke, ini metodenya sudah dibangun ya dari beberapa sampel. Tadi ada banyak kali sampel itu mungkin bisa dibaca tadi referensi dari jurnalnya Pak Saklan dan tim. Nah, ini madu A kita lihat. Madu A ini kita lihat distance ke kelas. Oke, jadi distance kelasnya 0,83 dan ini tes berarti dia madu asli. Bagina itu mohon maaf, share screen-nya masih yang tadi. Share screen-nya masih yang tadi. Oh, share screen. Oke, maaf tadi karena beda aplikasi. Berarti ini textual analysis tadi ya, metode yang sudah dikembangkan oleh timnya Pak Saklan.
itu kita buka metodenya asli atau palsu, kemudian kita baru quantify si madu tadi ya, madu A tadi. Kita quantify, nah di sini terlihat mulai dari class name-nya madu asli, karena distance-nya itu masih masuk ke kategori madu asli atau non-kompetitif juga. Ini hasilnya tes untuk madu asli. Oke, mungkin kita coba maju yang ini. Kita coba next sample. Oh. Geser aja merahnya di ada tim sini biar lo bisa apa origin. Perbedaan intensitas aja, makanya di sini menggunakan mixer ya tadi ya, untuk membedakan tadi klasifikasi dia asli atau palsu dan juga trigonal. Nah, kalau dilihat dari spektrum hanya mendapatkan info seperti ini, maka kita lanjutkan ke text analis tadi. Jadi di text analis kita quantify lagi. Kita ini kita lihat kalau madunya juga asli dengan desain kelasnya itu sekitar 0,6 tadi sekitar 0,6 ya. Ini masih menunjukkan PES gitu. Kemudian kita mau lanjut ke klasifikasi apakah ini madu apis atau madu trigona. Kita open method yang mengklasifikasikan dua madu tersebut. Karena ini asli kita bisa mengklasifikasikan antara apis atau trigona. Ini untuk madu A itu dia adalah klasifikasinya masuk ke apis. Kemudian untuk madu B ini juga masuk kelas apis. Sebenarnya ini ada beberapa sampel lagi. Coba kita coba satu sampel lagi.
Ini. Kenapa? Kita lanjut ke madu C. Madu C ini kita lihat memang ada perbedaan dari tinggi absorban pada spektrum madunya. Bisa dilihat di layar ya. Kemudian kita balik lagi sharing ke teknologi. Sorry karena ini dua aplikasi yang berbeda. Kalau dihitung harus di sharing lagi nanti. Madu C. Oke, nah ini juga kita lihat ini masuknya ke api. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cek sampel madu yang berupa maksudnya sih sampel cairan ya. Nah itu tinggal ditetes pada kristalnya, kemudian pastikan tertutup, tidak ada gelombang, tidak ada bubble, ya, udara. Nah, kemudian baru kita masuk ke software Omni dan baru kita open metode kita di aplikasi atau di software regioanalis. Baru kita quantify sampel kita asli atau tidak, kemudian ketika asli baru kita klasifikasi antara artis ataupun trigon. Seperti itu sih yang dikembangkan di UI ya. Tadi Oh gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini menggunakan ini asli atau palsu tadi ya Mas ya, ini menggunakan diskriminan analisis. Jadi kita mencari nanti madu-madu yang asli, kemudian madu-madu yang palsu. Di sini untuk regio analis sendiri, di sini kita harus mengisi dalam diskriminan analisis. Tadi kan saya sudah infokan juga ya kalau dalam regio analis itu banyak sekali metode yang bisa digunakan, mulai dari kuantifikasi ataupun seperti yang digunakan di UI ini, itu lebih ke arah klasifikasi. Nah, pertama kita mau tahu asli dan palsu menggunakan diskriminan analisis. Nah, di sini kita tekan kanan ada pathline, kita konstan karena kita menggunakan ATR diamond terus menerus saja, merubah pathline. Kemudian untuk kelasnya kita isi madu asli dan madu palsu ya. Oke, di sini standar yang kita gunakan juga terlihat untuk asli sekitar 60-an, untuk madu hampir 40. Kemudian ini untuk standar yang tadi ya, jadi total ada sekitar 100 ya, hampir 100 studi standar yang kita gunakan. Nah ini tinggal kita input aja, tinggal kita open standar yang kita yakini sebagai madu yang asli dan juga yang palsu. Terus kemudian setelah
kita masukkan, kita klasifikasi yang menurut kita madu asli, dan juga yang pasti juga. Kemudian untuk regionnya di sini timnya pasangan menggunakan 4 spektrum range ya. Jadi regionnya tadi ada beberapa region di sini bisa dilihat location-nya. Kesini aja. Kameranya dikesiniin. Kemudian Kameranya dikesiniin apa? Layarnya layar. Seperti inilah sebaran madu yang asli dan palsu yang disebarkan oleh timnya pasangan. Kemudian kalau untuk yang asli dan palsu itu berarti menggunakan Mr. Mesh ya. Oke, Pak Bobi, cukup. Oke, gimana timnya Mbak Gina sudah selesai ininya live hands on?